Afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalabul ilmi, janganlah berhenti karena ilmu pelita hidup ini. Thalabul ilmi, janganlah berhenti amalkan ilmu barokah hidup ini. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur dan Zat yang Maha Syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berbingkai salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman yang syafaatnya dinantikan insan yang beriman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Menuntut Ilmu, Mudahkan Jalan Menuju Surga. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang bisa disebut juga sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, karena bulan Ramadan dipenuhi dengan hikmah pendidikan. Izinkan saya mengawali khotbah kali ini dengan sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Asyakir dan At-Tailami. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah untuk memilih antara ilmu, harta atau tahta. Nabi Sulaiman alaihissalam lebih memilih ilmu daripada harta dan tahta. Dengan ilmu itu, Allah izinkan Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan harta yang melimpah, kerajaan yang megah, dan istri yang cantik dan salihah. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari kisah Nabi Sulaiman tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa kedudukan ilmu adalah sangat penting, bahkan lebih penting daripada hanya sekedar harta dan tahta. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man arada dunya falaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirata falaihi bi'ilmi, wa man aradahuma falaihi bi'ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Begitu banyak keutamaan bagi para penuntut ilmu. Dengan inilah kita dapat mengenal Allah. Dengan inilah kita dapat mengetahui apa yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah. Dengan inilah kita dapat menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa keutamaan bagi para penuntut ilmu, yaitu 5. 1. Dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Yang kedua adalah diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara hambanya, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma
diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga adalah diberikan pahala seperti orang yang haji. Barang siapa yang bersegera ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji dengan sempurna. Sahih hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat adalah dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang kelima atau yang terakhir adalah dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di dasar lautan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah keutamaan-keutamaan bagi para penuntut ilmu. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut dapat menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Dan semoga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi tarbiyah bagi kita agar menjadi insan yang lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buah mangga, buah pepaya disantap bersama saat berbuka. Demikian kabar dari saya. Bila ada hilaf dan saya salah, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalam.